di anu Mbak Elma, jangan. Oke. Sekalian saya share screen ya, Mbak. Iya, iya. Ya, Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini akhirnya datang juga. Hari melaporkan apa yang sudah dilakukan selama 2 bulan di Samsung presentasi untuk laporan dan artikel penelitian. Ya, share screen. Sebelumnya suara kita apa terdengar? Putus-putus Mbak Dian. Apakah masih putus-putus, Mbak? Ya, Ya, sudah. sudah. Bisa dimulai sekarang, Mbak? Iya, bisa. Silakan dimulai. Baik, terima kasih untuk Mem Tarsi mendengarkan laporan dari kita PLP2 di SMPN 13 Surabaya. Pertama-tama kami mau melaporkan mengenai SMP PLP2 di SMP 13 yang beralamatkan di Jalan Jemur Sari 2, Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, di mana sekolah ini sudah terakreditasi A. Ini dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat, mulai dari pukul 6.30 pagi hingga di mana sekolah ini memiliki yakni ada 3, online, hybrid, dan juga dilakukan oleh kelas 7, di mana seluruh siswa kelas 7 di rumah. Namun kemudian setelah berjalannya waktu dan bukan secara hybrid untuk kelas 7, 8, hingga 9, di mana sebagian siswa melakukan swab serta PCR, serta vaksinasi dapat melakukan pembelajaran hybrid di sekolah dilakukan secara bergantian, dan ada yang di rumah, di mana satu kelas itu hanya diisi untuk pembelajaran hybrid juga menggunakan Microsoft Teams, sehingga mahasiswa mereka belajar bersama-sama. Diterapkan di sekolah ini, di mana dilakukan setelah vaksinasi massal dosis kedua dan juga swab PCR, tepatnya setelah minggu ketiga kami melaksanakan PLP2. Untuk pembelajaran ini, guru hanya ditugaskan untuk kurang sebanyak 18 siswa. Kemudian untuk materi yang sudah kami mengajarkan KD 3.3 terkait penggunaan kardinal dan ordinal number, dimana selama 4 minggu, yakni dimulai dari days and months, lalu ada telling time, kemudian daily activity, dan juga schedule year. Semua materi tersebut diajarkan secara online, hybrid, maupun offline. Kompetensi dasar 3.6 terkait keberadaan orang, benda, kemudian dengar, yang dimana dibagi menjadi countable dan uncountable noun, serta tentang materi quantifier, yakni melibatkan some, a few, kemudian any, dan juga a little untuk penggunaan simple present tense. Di PLP2 ini kegiatannya kami menyampaikan di mana di mana guru berkegiatan yang ada di kelas. Namun kami juga berusaha untuk membuat bagaimana caranya siswa ikut agar tidak terlalu teacher-center dengan cara memberikan pertanyaan, lalu memanggil nama mereka satu ke depan papan tulis untuk menulis, seperti itu. Atau meminta mereka materi lain atau materi-materi yang mereka belum paham, ya, tentang materi yang sudah diajarkan. Dan juga kendala yang dialami selama praktek pembelajaran. Tentu mulai kita menjalani praktek mengajar di SMPN 13 ini, pertama ada kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan lesson plan. Jadi sebelum melakukan kegiatan belajar guru agar materi bisa disampaikan secara runtut dan segala halnya, cara aktif meminta siswa untuk selalu merespon. Karena berusaha untuk memikirkan bagaimana terkait pertanyaan yang kami lontarkan secara detail. Dan yang ketiga, keadaan kelas yang ini sangat menerapkan protokol kesehatan. Di dalam suatu kelas terdapat 18 siswa yang mana satu per satu, dan hal tersebut menyebabkan terbatas dapat mendapatkan keadaan kelas yang sangat kondusif.
Sedangkan kekurangan dan jar yang pertama yaitu siswa cenderung pasif di dalam kelas, sikap yang sangat pasif, bahkan cenderung pendiam. Banyak dari mereka yang bahkan tidak langsung kita minta, dan hal ini sedikit membuat kita sebagai pendidik untuk mengajak siswanya selalu aktif di dalam proses teknis di kelas hybrid. Sudah dijelaskan tadi bahwa di kelas hybrid ini membutuhkan seperti dan tentunya dengan koneksi internet yang memadai. Nah, di tengah-tengah kegiatan belajar mengajar tersebut terkadang berlangsung secara lama dan pihak IT dari sekolah SMPN 3 masalah tersebut. Selama kita melaksanakan kegiatan PLP 2 ini, jadi kami mendapatkan berbagai macam pengalaman yang bermanfaat bagi kita untuk diimplementasikan di kemudian hari. Perhatian untuk peserta didik setelah kita ketahui bahwa ada siswa yang di rumah, dan hal tersebut mendorong kita para guru untuk membagi perhatian secara merata di siswa yang di kelas, baik juga yang di rumah. Yang kedua, ada juga harus menjadi pembicara dan pendengar yang baik untuk menjadi seorang yang diri agar dapat menyampaikan materi dengan jelas. Maka dari itu, kami selalu melatih kepercayaan diri dan menjelaskan materi secara maksimal. Yang ketiga, ada melatih komunikasi yang baik dengan ada beberapa siswa yang kadang perhatiannya itu tidak fokus pada penjelasan. Dari itu kami dapat melatih cara kami menjelaskan materi pembelajaran kepada manajemen waktu. Pada proses kegiatan pembelajaran ini dilakukan selama 60 menit, yang mana kita harus memperhatikan poin satu dan dari poin satu ke poin yang lain dan lain sebagainya sehingga materi dapat ditentukan. Selanjutnya ada rekomendasi, saran, dan masukan untuk manfaatkan teknologi dan menggunakan media yang bervariasi seperti kuis dan mini games. Banyak media di internet yang telah dikembangkan dan para guru bisa Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai artikel yang kedua di SMPN 13 Surabaya. Problems in English Online Learning at 7th grade of SMPN Research Questions, yaitu yang pertama, what are the students at 7th grade of SMPN 13 Surabaya and at 7th grade of SMPN 13 Surabaya. Menyusun background, untuk backgroundnya sendiri, online pada minggu pertama, kami memperhatikan bahwa partisipasi secara aktif di dalam kelas seperti tidak menjawab pertanyaan guru, guru mengajak untuk berinteraksi. Nah, hal itu membuat kita untuk ada apa yang menjadikan mereka jadi kami menyusun artikel ini untuk mencari penyebab mengapa siswa dan menjalani kelas online. Method, kami menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk kesalahan apa yang dirasakan oleh siswa selama online learning. Di ketiga yaitu instrumen. Kami menggunakan open yang mana digabungkan dalam setelah sekitar 1 minggu kami menemukan masalah siswa ketika di dalam pembelajaran online bahasa Inggris di kelas 7 khususnya. Yang pertama ya tidak percaya diri atau takut salah, dan yang ketiga sulit memahami materi, dan yang terakhir yaitu suasana rumah yang kurang mendukung seperti. Lalu yang kedua yaitu kami menemukan bagaimana cara siswa untuk izin tidak mengikuti pembelajaran atau mencari jaringan lain seperti mencari warkop dan kafe terdekat untuk numpang wifi, memaksakan diri untuk berbicara, dan sebagian memilih diam. Walaupun mereka bisa memaksakan diri mereka untuk tetap menjawab pertanyaan guru walaupun merasa gugup seperti itu, belajar sendiri. Jadi ketika mereka tidak percaya diri dan merasa memahami materi tersebut, mereka bisa bertanya ulang ke guru, ke teman, atau bahkan ke orang tua. Handle masalah tersebut yaitu mencari tempat yang lebih nyaman jika rumah pindah tempat seperti ke warkop terdekat, atau mungkin yang tadinya mereka belajar. Untuk kesimpulannya, setelah kami menyusun artinya alternatif pembelajaran jarak jauh sangat membantu siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar di tengah era munculnya kendala atau hal-hal yang dirasa kurang nyaman bagi siswa dalam melaksanakan suasana rumah yang kurang mendukung, serta munculnya rasa kurang percaya diri karena tidak. Dan juga hal ini membutuhkan kesadaran
diatasi, seperti inisiatif untuk mencari jaringan ketika sinyal mereka tidak nyaman, ketika rumah mereka sedang dalam keadaan yang tidak kondusif, dan juga peran orang tua yang tempat yang nyaman untuk mereka belajar di rumah, seperti itu. Saya sudah selesai. Okay, thank you. Sekian dan terima kasih. Jihan and siapa ini? Jihan and Elza ya. Oh, ada 3 orang ya ini. Maybe Bu Karsi want to give some comments, or Bu Karsi wants the students report and article. Bu Karsi, monggo. Bu Karsi mungkin di unmute. Ya, sebentar. Oh, ya, okay. Terima kasih Bu Ilda. Memang kondisi pembelajaran menggunakan online, kemudian kita banyak sekali kendala yang kita dapatkan. Kemudian permasalahan ini kemungkinan tidak hanya dimiliki oleh SMP 13, tetapi mungkin sekolah lain juga permasalahan ini juga mungkin juga muncul. Pertama, untuk pembelajaran hybrid yang tergesa-gesa dari Dinas Pendidikan bahwa semua SMP yang berada di Surabaya harus menggunakan hybrid, itu banyak menggunakan berbagai aplikasi. Jadi kita memang agak kesulitan. Kemudian kita tetap berusaha menggunakannya walaupun dengan menggunakan sound, kemudian kamera, kemudian juga menggunakan komputer yang ada di sekolah, kita bisa menggunakan maupun siswa yang ada di sekolah. Kemudian internet ini sebenarnya kami juga bagaimana ya, kita juga mendapatkan dengan jumlah sekitar 400 lebih. Jadi 400 megabit, karena berhubung kita untuk menyalurkan ke setiap kelas kita kesulitan kita gunakan, tetapi sekolah sudah berusaha untuk menambah megabit yang dipergunakan untuk hybrid learning. Dan pada saat ini memang hybrid learning dipergunakan untuk seluruh kelas, mulai dari lantai 1, 2, dan 3, itu sejumlah agak nyaman kita gunakan itu adalah memang kita gunakan yang hybrid, Bu Irma, Bu Irda, karena yang hybrid ini banyak membutuhkan internet. Tetapi memang kadang-kadang ada kendala, karena pada saat kita menggunakan hybrid di kelas, itu pada Bapak Ibu guru yang berada di dalam kelas itu kan semua menggunakan jaringan internet kan di sekolah. Jadi kadang-kadang memang terkendala, terputus. Itu memang benar. Kemudian untuk permasalahan anak yang berada di sampai detik ini kami juga merasa kesulitan bagaimana kami menghubungi anak-anak ini supaya dia bisa mengikuti anak-anak ini cenderung pasif, benar itu memang. Karena dia mungkin merasa karena sudah terlalu lama belajar di rumah, karena liburnya terlalu lama, akhirnya dia pada saat offline di sekolah, dia merasa kayak kadang-kadang ada pasifnya. Jadi gurunya supaya anak ini bisa senang, kemudian supaya anak ini bisa menyenangi pelajarannya, supaya anak ini bisa merespon. Ini memang akhirnya gurunya memang harus berekstra keras itu. Kemudian untuk masalah orang tua ini memang karena SMP 13 itu bukan menengah ke atas, itu yang HP-nya itu bergantian, Bu Ilda. Itu memang sudah lama itu. Jadi terkadang kami hanya memberikan dia tidak mengikuti online. Jadi kenapa? Saya tanya, kenapa kamu tidak mengikuti online? Mohon maaf Bu, karena tidak punya HP, kemudian karena dibagi dengan saudara lainnya. Jadi kadang-kadang ada satu keluarga itu ada tiga siswa. Jadi 3 siswa itu hanya 1 HP, dan HP-nya itu fatalnya bukan HP-nya sendiri, tetapi HP-nya orang tua. Jadi harus diganti-ganti memberikan kelonggaran kalau tidak bisa melakukan online, maka kita nanti memberikan untuk. Jadi kita memberikan waktu itu sampai jam 9 malam, Bu Ida. Kalau sampai jam 9 malam itu tidak ada, maka kami mengeser lagi nanti ngobrol-ngobrol putranya. Kalau di situ baru tidak ada, masih tidak ada restanya, bagaimana solusinya biar anak ini bisa ikut? Bisa, maka sekolah juga memberikan kelonggaran untuk siswa, hanya beberapa saja untuk ke sekolah, tetapi tidak banyak, Bu Ida. Jadi memang betul-betul anak ini tidak punya, dan anak ini memang betul-betul tidak, kemudian kita handle di sekolah, kemudian kita tempatkan di perpustakaan ataupun di tempat joglo, itu biar dia bisa.
Baik, terima kasih informasinya Bu Karsi untuk support the findings of the students ya. I would like to give the feedback for each for each presentation, both report and also your report. Saya mau kasih feedback satu-satu ya, laporan dulu baru kemudian artikel penelitian. Slide-nya coba ditayangkan yang laporan tadi. Oke, lanjut. Next slide. Oke. Nanti di laporan, you need to explain in detail the teaching model that you have practiced. Ya, jadi kalau misalnya kalian lakukan. Kalau kalian melakukan ketiganya, kalian ceritakan satu persatu. Yang online saya ngajar untuk kelas ini, yang model offline saya ngajar untuk kelas ini. Jadi karena laporan ini sifatnya individual, saya yakin masing-masing laporan akan berbeda deskripsi karena teaching experience-nya berbeda personally ya. Jadi tolong menarasikan kalian apa yang sudah kalian praktekkan ya, praktek mengajar kalian. Jadi di SMP 13 gitu ya. Jadi jangan general. Memang laporan sifatnya spesifik dan harus detail, itu sebabnya tidak bisa mengcopy paste laporan dari teaching experience-nya berbeda, problems-nya berbeda, kemudian how to handle the problems juga berbeda. Jadi haruskan slide berikutnya yang materi itu ya. Jadi memang harus spesifik sampai ke saya pada meet ini, saya melakukannya dengan strategi ini, modelnya begini, media yang saya pakai ini, kemudian mahasiswa ternyata kurang apa. Jadi ceritakan saja apa yang di SMP 13 begitu ya. Tapi tadi sudah bagus itu untuk yang deskripsi materi dan kelas ini sudah bagus. Jadi tidak general kan pada kelas itu, kemudian media apa yang kalian pakai, lalu apakah bagaimana teaching stages-nya, pre warming up activities-nya ada enggak, bentuknya seperti apa, main activities-nya apa begitu. Jadi detail, kemudian problems apa yang kalian temukan gitu. Ketika masalah gitu itu tidak masalah, jadi diceritakan begitu ya. Kemudian yang untuk slide berikutnya, next slide. Metode pembelajaran ini apakah semua mode yang online, offline, hybrid itu pakai ini semua atau ada yang sama ya? Ya sama. Nanti jadi mungkin nanti teman-teman bisa yang memang pernah melakukan praktik mengajar di ketiga mode pembelajaran itu. Apa bedanya ketika atau presentasi pada model hybrid, pasti ada perbedaan implementasinya, bagaimana model presentasinya ketika mode offline pasti berbeda. Dijelaskan satu persatu secara detail. Kemudian untuk berikutnya hal positif ya, hal positif dan kendala. Oke, sebenarnya ini sifatnya hasil dari praktik mengajar kemarin sebenarnya, iya, bukan tips sekolah gitu, tapi hal positif apa yang kalian dapat gitu. Jadi kalian setelah melakukan praktik mengajar itu kalian dapatkan. Jadi itu lebih kepada menceritakan diri kalian gitu. Jadi dan kendala kalian. Kalau misalnya ya yang paling mudah misalnya kita melakukan pembelajaran tatap muka terbatas adalah karena siswanya duduknya berjarak misalnya ya. Jadi dan tidak boleh berkerumun sehingga gitu ya. Itu kan bisa jadi salah satu kendala. Padahal mungkin ada topik tertentu yang mungkin butuh untuk group discussion. Jadi bisa jadi itu salah hal yang terkait dengan pembelajaran pedagogi. Jadi mungkin akan mendapatkan banyak informasi di luar pedagogi ya, selain pedagogi tentunya. Tapi yang diceritakan adalah praktik mengajar. Jadi harus segala hal yang berkaitan dengan teaching activities, teaching strategies, teaching media, gitu. Atau mungkin kendalanya yang lain, misalnya kalian sudah mungkin sudah menyiapkan media untuk online misalnya. Tapi ternyata pembelajarannya pada saat itu offline, jadi tidak terpakai misalnya medianya. Sehingga harus kemudian switch media atau switch strategi misalnya. Jadi kan menyebabkan kalian harus menyiapkan banyak
pilihan media atau pilihan strategi atau pembelajarannya berbeda. Gitu. Jadi itu apa ya yang kemarin saya sudah dapatkan, apa yang sudah saya pelajari, apa yang saya beri dan seterusnya. Masing-masing mode pembelajaran pasti punya kendala masing-masing. Kemudian untuk refleksi juga begitu. Refleksi itu betul memang terkait dengan pengalaman baru yang mungkin ada kemungkinan there is a possibility to implement the new refleksi itu bisa dipakai untuk perbaikan ke depan. Jadi apa yang kalian tulis di refleksi itu tidak hanya mendeskripsikan apa yang saya dapatkan, hal baru apa yang saya dapatkan ketika selama praktek mengajar itu, bisa dipraktekkan di kemudian hari ketika misalnya saya punya kesempatan untuk mengajar lagi di sekolah lain, sehingga deskripsi dari refleksi juga harus berkaitan dengan pembelajaran atau pedagogi. Nah, itu membagi perhatiannya bagaimana caranya. Jadi lebih tidak secara melatih kepercayaan diri. Oke, pengalaman barunya melatih kepercayaan dirinya dengan cara bagaimana. Jadi mungkin ada banyak cara untuk melatih kepercayaan diri, tapi kan praktek mengajar di SMP 13 ternyata saya menemukan cara baru untuk improving the students reward atau misalnya giving